Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya, silakan Dwi. Langsung, Pak. Iya, langsung aja. Nampak nggak, Pak? 10 menit ya. Iya, diusahakan. Nampak nggak, Pak? Iya, iya, langsung. Selamat malam, Pak. Selamat malam, teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul pengaruh current ratio, ukuran perusahaan, dan return on equity terhadap price earning ratio dengan dividen payout ratio sebagai variabel moderasi pada indeks MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Disusun oleh Dwi Tirtapati Rosalia dengan NIM 1921205. Pembimbing Nicholas Renaldo SEMM. Perkembangan PDB Indonesia. PDB tahun dasar 2010. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019, PDB mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2021. Perbandingan harga saham IHSG dan MNC 36. Dari grafik IHSG bisa kita lihat bahwa pergerakan harga sahamnya fluktuatif, mengalami penurunan terbesar di tahun 2020 dan mengalami kenaikan terbesar di tahun 2021. Berbanding terbalik dengan MNC 36 yang dimana pergerakannya selalu menurun dari tahun 2017 sampai 2021 dan mengalami sedikit kenaikan itu di tahun 2019. Kapitalisasi pasar MNC 36. Kapitalisasi pasar MNC 36 dalam miliar rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 3.375 miliar rupiah dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 3.847 miliar rupiah dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 4.410 miliar rupiah dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 sebesar 4.891 miliar rupiah dan mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2021 yaitu sebesar 3.806 miliar rupiah. Kinerja indeks saham MNC 36, IHSG dan LQ 45. Bisa kita lihat sama-sama di tahun 2020 MNC 36 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu minus 8,6% dibandingkan dengan IHSG dan LQ 45. Tapi di grafik ini bisa dilihat bahwa pergerakan MNC 36 pada tahun 2020 itu pergerakan MNC 36 dari tahun ke tahun itu tidak pernah di bawah dari IHSG dan LQ 45. Motivasi penelitian yang pertama, yang menjadi pembeda penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan dividen payout ratio sebagai variabel moderasi. Yang kedua, form karakteristik atau karakteristik perusahaan sebagai variabel untuk kontrol penelitian agar tidak bias dan dapat meningkatkan keakuratan pengaturan model melalui R2. Rumusan masalah yang pertama, apakah current ratio berpengaruh terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021? Yang ketiga, apakah return on equity berpengaruh terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021? Yang keempat, apakah dividen payout ratio berpengaruh terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Yang kelima, apakah dividen payout ratio memoderasi pengaruh current ratio terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021? Apakah dividen payout ratio memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021? Yang terakhir, apakah dividen payout ratio memoderasi pengaruh return on equity terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021?
Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2003 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dividen payout ratio terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh dividen payout ratio memoderasi pengaruh current ratio terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh dividen payout ratio memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Yang terakhir, untuk mengetahui dividen payout ratio memoderasi pengaruh return on equity terhadap price earning ratio pada MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Landasan teori ada 4. Yang pertama, teori sinyal, teori agensi, kebijakan dividen, dan teori efisiensi pasar. Kaitan teori sinyal dengan variabel DPR dan PER adalah ketika suatu sinyal pembagian dividen dari perusahaan, maka akan terjadi reaksi pasar di mana para investor akan tertarik untuk menanam saham di perusahaan, dengan begitu akan meningkatkan harga saham. Dan kaitan teori efisiensi pasar dengan variabel ROE dan PER adalah ketika harga pasar mencerminkan kinerja keuangan dari perusahaan, ketika ROE yang tinggi, maka akan disenangi oleh investor. Dan investor akan membeli saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham akan naik. Research gap-nya sudah ada dalam penelitian. Hipotesis dan kerangka pemikiran. Semakin meningkat CR dalam suatu perusahaan berpeluang meningkatkan earning atau pendapatan laba perusahaan sehingga nilai PER semakin tinggi. Sehingga hipotesis yang pertama, CR berpengaruh positif terhadap PER. Yang kedua, size merupakan ukuran yang menentukan besar atau kecilnya perusahaan. Investor cenderung akan memilih perusahaan besar karena mengharapkan pengembalian lebih besar. Sehingga hipotesis yang kedua, size berpengaruh positif terhadap PER. Yang ketiga, ROE yang tinggi maka nilai perusahaan juga akan tinggi. Sehingga hipotesis yang ketiga, ROE berpengaruh positif terhadap PER. DPR menentukan besarnya dividen yang diterima oleh pemilik saham dan besarnya dividen mempengaruhi harga saham. Dividen yang tinggi akan sangat menarik minat investor untuk menanam saham sehingga DPR berpengaruh positif terhadap PER. Yang kelima, semakin tinggi DPR, maka akan semakin memperkuat pengaruh positif CR terhadap PER. Sehingga hipotesis yang kelima, DPR memperkuat pengaruh positif CR terhadap PER. Yang keenam, semakin tinggi DPR, maka akan memperkuat pengaruh positif size terhadap PER. Sehingga hipotesis yang keenam, DPR memperkuat pengaruh positif size terhadap PER. Yang terakhir, semakin tinggi DPR, maka akan memperkuat pengaruh positif ROE terhadap PER. Sehingga DPR memperkuat pengaruh positif ROE terhadap PER. Metodologi penelitian yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada perusahaan MNC 36 periode 2017 sampai 2021. Waktu penelitian ini dimulai pada Agustus 2022 sampai Januari 2023. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 perusahaan yang terdaftar di MNC 36. Teknik pengumpulan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Yang ketiga, sumber data. Data sekunder yang berasal dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan secara berturut-turut pada periode 2017 sampai 2021 di Bursa Efek Indonesia dan web resmi masing-masing perusahaan. Yang terakhir, variabel penelitian ada 2, variabel dependen dan independen. Variabel dependennya itu price earning ratio, sedangkan variabel independen ada current ratio, ukuran perusahaan, return on equity, dan dividend payout ratio. Teknik analisis data ada 5. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, uji koefisien determinasi. Yang keempat, analisis regresi linear berganda dengan moderasi. Yang terakhir, ada uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya,
Sebelum 10 menit sudah selesai ya. Iya. Oke. Di slide nomor 9, Mm-mm. apakah ada cara supaya kerangkanya terlihat lebih besar? Atau hipotesisnya ini boleh dihapus nggak, Pak? Nanti saya jelaskan, soalnya di kerangka pemikiran saya ada ngejelasin hipotesis juga. Iya, boleh. Boleh ya? Hapus aja langsung. Hmm. Oke. Pertanyaannya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Eh, kalau misalnya saya mau ganti rumusan masalah, dan saya kan sebenarnya tadi mau mau hapus slide rumusan masalah dengan tujuan penelitian, Pak. Itu nggak masalah Ya, nanti, Pak. nggak masalah. Itu Ah, kan sudah terjawab di hipotesis juga, di kerangka pemikiran ini. hmm, Nanti saya edit lagi kalau gitu, Pak. Rumusan aja, yang tujuannya dihapus nggak apa-apa. Oh, oke. Oke, Pak. Oke, apa ada lagi yang mau ditanyakan? Hmm, enggak sih, tunggu ya, Pak. Sejauh ini belum, Pak. Oke, saya yang tanya ya. Ya. Mengapa kamu tertarik untuk meneliti hal tersebut? Karena kan Pak, kalau misalnya eh, perusahaan kita mempunyai per yang tinggi itu pasti apa namanya, kalau misalnya dengan adanya ini penelitian ini, maka kita akan tahu, tunggu. Kemudian, kalau perusahaan pernya tinggi kan Pak, berarti kan bagus, dia itu bisa menarik investor untuk menanam saham di perusahaan kita gitu loh Pak. Kurang nyambung. Hah? Yang kamu teliti kan satu model ini kan, yang sekarang tampil di layar. Kerangka pemikiran ini Pak. Itu kan merupakan satu keseluruhan model penelitian. Oh, Yang kamu bahas tadi itu malah manfaat penelitian. iya. Kenapa memilihnya? Karena adanya perbedaan latar belakang penelitian, Pak. Kita siap. Itu riset gap. Jawabannya adalah fenomena. Oh, mm, ini. Iya, jawabannya fenomena ya. Jangan lari kemana-mana. Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kalau ditanya manfaat penelitian, baru yang tadi Dwi jawab itu. Dan Terus, kenapa kamu memilih objek penelitiannya MNC 36? sebenarnya karena fenomenanya juga, Pak. Perbandingan IHSG-nya. Karena saya tengok kemarin itu saya sempat mau yang LQ45. Tapi karena dia nggak, perbedaan perbandingan harga saham itu nggak terlalu jauh dengan IHSG,
MNC36 ini kan dia turun-turun terus, Pak. Makanya saya penasaran untuk menelitinya. Kemudian, apa tujuan dari penulisan proposal kamu ini? Untuk Tujuan penelitian kan sudah ada di poin bab 1.1.3. aku buka proposal saya. Iya kan? Kayaknya iya, Pak. Yang ada 7 itu. Oh iya, di sini ada juga. Ini ya. Ah iya, itu dia. Kan itu tujuan penelitian kan? Barangnya sudah ada, cuman kamu bingung ngejawabnya. Iya. Apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Penelitian ini menggunakan moderasi, Pak. Dan satu lagi dia menggunakan apa namanya karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol. Kenapa moderasi yang dipilih harus dividen payout ratio? Hmm, penelitian ini menduga bahwa dengan adanya pembagian dividen, maka para spekulan akan segera membeli saham untuk mendapatkan dividen sehingga harga saham pelan-pelan akan naik. Maka itu diharapkan DPR dapat memperkuat pengaruh variabel lain terhadap R. Untuk teknik pengumpulan datanya gimana? Teknik pengumpulan datanya itu berasal dari laporan keuangan, Pak. Di sini pakai data primer atau data sekunder? Sekunder, Pak. Kenapa disebut sekunder? Karena dia kan kalau sekunder dia kayak mana ya jelasinnya? Kalau sekunder dia kayak ada datanya dulu gitu loh, Pak. Berarti datanya diambil dari pihak ketiga. Nah, Kalau data primer itu diambil langsung dari pihak pertama. pertamanya. Karena datanya memang sudah dipublis oleh perusahaan, itu namanya data sekunder. Apa yang paling kamu banggakan dari proposal kamu ini? Yang paling saya banggakan Yang kamu banggakan dari proposal ini? apa ya? Karena dia itu, Pak, apa namanya? Pakai moderasi dan pakai variabel kontrol. Ya, biarpun saya belum tahu jelas nanti seperti apa akhirnya. Kalau teori yang paling utama dari penelitian ini yang mana? Teori sinyal, Pak. Apa kaitannya ke variabel price earning ratio? Kaitannya itu ketika suatu sinyal pembagian dividen dari perusahaan, maka akan terjadi reaksi pasar di mana para investor akan tertarik untuk menanam saham di perusahaan, dengan begitu akan meningkatkan harga saham. Apakah sebelumnya sudah ada penelitian lain yang membahas tentang MNC 36? Selama saya mencari riset gap itu saya nggak pernah ketemu sih Pak ada yang membahas MNC36. Berarti itu termasuk salah satu pembeda penelitian ya?
Oh, karena jarang yang meneliti itu bisa termasuk pembeda, Pak. Salah satu ya, tapi jarang dijadikan sebagai alasan. Oke. Kamu siap nggak kalau judul kamu diganti? Janganlah, Pak. Oh, saya kan penguji. Oh, Kenapa enggak, nggak Pak. siap? Karena kan dari awal saya udah cari. Kalau misalnya nanti diganti berarti harus ngulang lagi dari awal. Tapi kalau misalnya tetap bertahan dengan judul ini, berarti kita tinggal memperbaiki apa yang salah dan mendalami lagi, Pak. Kalau gitu apa yang gini, berikan saya alasan kenapa topik yang kamu lakukan sekarang ini harus dipertahankan. Karena jarang sekali orang yang saya lihat, jarang sekali orang yang meneliti MNC 36 ini, Pak. Makanya saya harus mempertahankan ini. Kamu coba lihat bagian teknik analisis data. Kenapa harus pakai analisis regresi linear berganda dengan moderasi? Iya, Pak. Untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Kurang tepat jawabannya. Nah, itu, Pak. Yang kamu jawab itu adalah analisis regresi linear berganda. Yang jadi saya tanya tadi itu regresi linear berganda dengan moderasi. Berarti jawabannya adalah untuk melihat apakah dividen payout ratio memperkuat, memperlemah, atau tidak memoderasi pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hmm, Bisa dipahami? bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa kan, Dwi? Bisa, Pak. Tapi, Pak, kan yang saya kan udah ajuin nih proposal saya kemarin. Kan tadi ada beberapa yang revisi juga. Nanti kalau Yang misalnya mana? kemarin kan saya udah ajuin yang di sigap itu loh, Pak. Nah, Kan itu nggak bisa diubah lagi nih mau ngupload. Karena tadi ada di proposal saya ada yang beberapa yang saya ganti gitu, Pak. Nanti waktu di print oh, beda dengan yang apanya nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa lah kan, nggak terlalu banyak juga yang diperbaiki kan. Oke, Pak. Kemarin saya semalam itu saya nambahkan yang karakteristik perusahaan dengan yang tadi itu aja, Pak. Nggak apa-apa. Kan nanti juga pada akhirnya dipakai yang kalian print punya. Oh iya, Pak. Itu saya mau nanya satu lagi, Pak. Berapa rangkap yang di print proposalnya, Pak? Itu saya kurang tahu. Itu nggak jelas. Yang Dia bikin tertulisnya 3, tapi dalam kurungnya 4. itulah. Saya juga nggak tahu gimana. Nanti hari Senin saya tanyain lagi. Oh, oke, Pak. Coba coba nanti kamu capturekan yang pengumuman yang ada tulis 3 dalam kurung 4 itu ya. Oh, oke, Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Tapi itu persyaratannya itu berupa kita bawa ke kampus apa kayak flash disk atau apa dia butuhnya apa, Pak? Nanti deh, nanti kita diskusikan di grup kalau gitu. Karena kemarin Ricky ada print saya lihat. Iya, soalnya Shirley juga dia tadi kasih tahu saya kalau dia udah print. Cuman saya tanya dia masih Mm-mm. print 2 katanya, Pak, dengan beberapa kayak sertifikat yang dia masih lengkapin Oke, itu. oke, nggak apa-apa. Nanti kalian kumpulkan dulu pertanyaan yang mau ditanyakan. Nanti saya coba tanya ke BAK sekaligus. Oh, oke, Pak.
Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ingat ya, apa yang ditanyakan sekarang belum tentu akan ditanyakan lagi di seminar yang sesungguhnya. Iya. Siapa tahu nanti kayak yang Bapak tanya tadi sama Ricky itu, Yang mana? benar kamu yang mengerjakan skripsi ini. Apa buktinya? Iya, iya. Apa bukti kamu yang kerjakan sendiri proposalnya? Jangan ditanya lagi, Pak. Tadi kan udah ditutup. Ya, benar. Kalau misalnya ditanya, apa yang mau kamu jawab? Kan pertanyaan tidak Tunjukkan terduga semua. tunjukkan aja lah Pak bukti Excel yang saya buat dengan semua PDF yang saya dapat. Ya, ya udah kalau memang ada buktinya kan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dwi? Sejauh ini belum Pak. Oke, kalau gitu terima kasih sudah presentasi. Semoga bisa menyelesaikan perjuangan ini 3,5 tahun ya. Harus bisa lulus. Habis itu lanjut S2, Dwi. Agak Pak belum lagi. Ini aja udah pusing. Enggak lah, kamu bisa kok. Oke ya, kalau gitu saya close Zoom-nya ya. Oke Pak, makasih. Oke, terima kasih.